mulut kita ini yang bisa bersuara itu bisa menjadi gerbang neraka. Amin. Bisa karena menghasilkan kutuk. Kata dan kalimat akan dipertanggungjawabkan. Setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari penghakiman. Amin. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi untuk membahas perhitungan akhir di hari penghakiman. Tapi sebelum kita membahasnya, kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, pada saat nanti hari penghakiman akhir pasca kiamat, roh kita, roh saudara dan roh saya hadir, pasti hadir. Amin. Siapapun diri kita, kaum, suku apapun, bangsa apapun, ya, pengikut Taurat atau agama atau religi apapun, yang manapun, bayi ke orang tua, ke orang besar, orang kecil akan hadir di sana kelak. Allah tidak memandang bulu, yes. Saudaraku yang kekasih, semua roh manusia akan dihakimi menurut perbuatannya dan kitab
masing-masing yang dianut pada waktu si manusia hidup. Bahkan yang tidak beragama maupun yang bertaurat dan dalam hati akan dihakimi seluruhnya oleh Tuhan, oleh Sang Kristus, oleh Allah dengan catatan seperti tadi, perbuatan dan apa yang tertulis dalam Alkitab atau Taurat yang dianutnya. Pasti setiap roh manusia pengen pulang ke tanah air ilahinya, surga kekal. Yes. Mungkin ada yang bilang, enggak kok, saya kok. Itu tubuh alamiahnya. Nah, tubuh alamiah kita berasal dari tanah. Ya, umurnya belum lama. Ya kan, saya 73 tahun, 74 tahun yang lalu baru turun ke bumi. Rohnya, tubuhnya baru ada 74 tahun yang lalu. Lalu roh kita udah dari surga kekal, turun ke bumi, ingin balik pasti ke surga kekal. Saudaraku yang kekasih, 1 Korintus 15 ayat 48, tertulis di situ bahwa tubuh kita berasal dari mana dan roh kita berasal dari mana. 1 Korintus 15 ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Iya, tubuh alamiah kita berasal dari debu tanah, yes. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk kekal. Roh saudara dan roh saya berasal dari surga kekal. Maka pengen pulang ke surga kekal. Saudaraku yang kekasih, kita akan membahas bagi saudara dan kita yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada surga kekal, adanya surga kekal, yang percaya pada adanya neraka kekal. Kita akan membahas lebih dalam kebenaran-kebenaran. Kenapa? Jangan sampai pada saat penghakiman nanti kita baru sadar, terlambat. Ya, kita persiapkan dari sekarang penghakiman itu, saudaraku yang kekasih. Apa sih penghakiman akhir itu? Kapan sih? Di mana sih? Saudaraku yang kekasih, kelak bumi akan kiamat. Kita nggak tahu kapan waktunya, hanya Allah yang tahu. Right? Saudara mungkin ada yang meramal begitu ban begino. Saudara nggak usah perhatikan diri kita saja. Mempersiapkan untuk nanti pada waktu penghakiman akhir kelak setelah kiamat. Amin. Saudaraku yang kekasih, kenapa ada kiamat? Karena di bumi ini manusia atau calon anak-anak Allah harus ada seleksi akhir. Apakah manusia, yakni calon-calon anak-anak Allah, itu pantas kembali ke surga kekal lebih baik dari sebelum kita turun ke bumi atau tidak? Maka diafkir kalau yang tidak. Ya, saudaraku yang kekasih, diafkir. Banyak ketentuan-ketentuan makhluk yang berada di surga kekal, yang hidup di surga kekal. Banyak ketentuannya. Saudaraku yang kekasih, maka ya, roh-roh manusia, Daniel 12 ayat 1, roh-roh manusia yang akan pulang ke surga kekal harus terdaftar di dalam buku kehidupan yang dibuka Allah. Ya, dalam penghakiman akan ditentukan bagaimana perbuatanmu, bagaimana sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kitab Taurat yang kau anut atau tidak. Tentu dengan sangat adil Allah menghakimi umat manusia. Sangat adil. Saudaraku yang kekasih, mereka yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan akan kembali ke surga kekal. Yang tidak, no way, masuk neraka kekal. Yes, please. Daniel 12 ayat 1,
Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, roh-roh manusia yang berada di alam maut, kelak, yang berada di bumi, pasca kiamat, masih ada rohnya, tubuhnya mati, tetapi rohnya masih ada di bumi ini, maka dibawa ke satu tempat, bukan di surga, bukan di neraka, bukan di bumi kiamat. Dibawa ke satu tempat untuk dihakimi, sekali lagi, menurut perbuatannya, menurut kitabnya yang dianut pada waktu hidup masing-masing. Wahyu 20 ayat 11. Setelah kiamat, Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. itu dia yang akan menghakimi. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Berdiri di depan tahta itu, Lalu dibuka semua kitab, dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, Perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. yes. Saudaraku yang kekasih, itu ketentuan penghakiman. Yang menghakimi siapa tadi? Yang menghakimi adalah Yohanes 5 ayat 22. Mari kita tengok dulu. Yang menghakimi adalah Allah yang Maha Esa, tetapi didelegasikan secara ilahi kepada anak manusia, kepada Yesus Kristus, kepada firman. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Delegation of authority tentang penghakiman diserahkan kepada anak seluruhnya. Maka dia akan menghakimi dengan hak adil. Kenapa? Yang pertama karena Yohanes 5 ayat 30. Karena di belakangnya ada Tutwuri Handayani, yaitu Allah yang Maha Esa. Ya, pelaksananya yes. Anak Allah, anak manusia, atau siapapun namanya, Yesus Kristus. Lanjut. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Adil. Yohanes 8 ayat 16. Adil. Yohanes 8 ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Itu dia. Bersama dengan Dia yang mengutus aku. Saudaraku yang kekasih, mungkin ada yang bilang seperti waktu Ayub bilang, iya, engkau Allah sih, engkau Tuhan sih, bukan manusia. Maka 2000 tahun yang lalu, sang anak domba, sang firman menjadi manusia, turun ke bumi menjadi manusia. Enggak ada yang disebut manusia berdalih lagi. Yohanes 1 ayat 14, turun ke bumi menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak lagi ada manusia seperti pada waktu 2500 tahun yang lalu. Ayub berkata, Ayub 9 ayat 32, perhatikan. Banyak orang sekarang gak bisa berdalih lagi. Ya, yang menghakimi saudara dan kita adalah yang pernah jadi manusia. Ayub 9 ayat 32, karena dia bukan manusia seperti aku. Ayub katakan, karena dia bukan manusia seperti aku. Sehingga aku dapat menjawabnya. Yes.
Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Ayub 10 ayat 4. Ayub 10 ayat 4. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Iya, dipertanyakan. Bagaimana bisa adil engkau, bisa benar, engkau bukan manusia, maka pernah menjadi manusia, sehingga adil dan benar. Amin. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Pak Matius? Orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak beragama secara tertulis, yang beragama secara tidak tertulis. Kita baca Roma 2 ayat 12 sampai 16. Saudaraku yang kekasih, seluruh umat manusia, seluruh roh manusia di muka bumi maupun di alam maut akan dihakimi oleh Sang Anak Domba. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Lanjut. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Perhatikan, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah. Right. Orang yang melakukan. Yes, lanjut. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Bagaimana dengan manusia-manusia di negara Cina yang tidak pernah memiliki agama? Mungkin di gurun Sahara sana, di Korea Utara, dan banyak tempat. Di Greenland sana, saudaraku yang kekasih Allah Maha Adil. Tidak bisa mereka kemudian dimasukkan ke neraka hanya karena mereka tinggal di sana. Dari lahir sampai mati. Percayalah, Allah Maha Adil. Lanjut. Sebab itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Yes. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Itu dia. Lanjut. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Menghakimi segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Oleh Kristus Yesus. Oleh Kristus Yesus. Itu dia. Berita jeleknya, saudara. Berita jeleknya adalah roh-roh manusia yang pernah turun ke bumi hanya sepertiga yang mampu, yang lulus ujian kembali ke surga kekal. Itu berita jeleknya. Yang 2/3 itu masuk neraka kekal kelak. Saudara pasti memilih yang sepertiga, bukan? Ketika ikut jalan Tuhan, ketika ikut Kristus secara pribadi, maka saudara digembalakan langsung oleh siapa? Oleh anak manusia yang sesungguhnya akan menghakimi seluruh roh manusia pada saat akhir zaman, pada saat penghakiman kelak. Saudara, hakim agung yang akan menghakimi seluruh roh manusia kelak akan menggembalakan saudara secara pribadi. Ya. Matius 10 ayat 3. Matius 10 ayat Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Saudaraku yang kekasih, menuntunnya keluar. Lanjut. Jika semua dombanya tadi dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka,
dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kalau tadi Taurat dan kitab para nabi adalah malaikat yang menuntun manusia, dalam Injil Kerajaan Allah, Sang Hakim Agung sebagai gembala secara pribadi. Luar biasa. Roh-roh manusia yang ikut Kristus, kalau meninggal dunia tetap bersekutu dengan dia, maka rohnya tidak perlu disiksa di alam maut. Karena sudah tidak memiliki dosa dan tidak memiliki kejahatan, tidak perlu disiksa di alam maut, tetapi masuk ke Firdaus. Dan setiap roh manusia yang telah berada di Firdaus tidak ikut dihakimi. Amin. Tidak ikut dihakimi. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wow, lanjut. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Dalam kebangkitan pertama keberadaan kebangkitan pertama sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai mendatang, sampai kiamat. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian kedua yaitu neraka kekal tidak berkuasa lagi, tidak perlu dihakimi lagi. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku, tidak akan dihakimi kalau saudara memang benar-benar menang. Bahkan ada yang bertugas menghakimi. Maksudnya membantu sang anak manusia menghakimi. Matius 19 ayat 28. Menghakimi ayat 27 dulu. Matius 19 ayat 28. 27 dulu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya. Yes, anak manusia bertakhta di kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu dia, menghakimi ke-12 suku Israel atau menghakimi manusia-manusia yang pengikut Taurat dari suku apapun, agama apapun. Jelas? Saudaraku yang kekasih. Now, saudara dan saya, kita memilih. Ya, semua ada resikonya, ada plusnya. Saudara, pilihan jalan hidup pasti ada plus minusnya. Ada hadiah, ada resikonya. Iya kan? Makin besar hadiahnya, makin besar resikonya. Itu udah hukum sebab akibat. Maka fahami sungguh-sungguh dalam hidup ini. Dari sejak sekarang persiapkan diri, jangan munafik. Oke? Jangan pernah munafik, jangan pernah megalomani iman. Saya pasti masuk surga, nanti dulu. Iya kan? Akan dihakimi. Dan yang menghakimi bukan diri kita, yang menghakimi sang anak domba. Apalagi jangan sesat, ya, merasa bahwa saya hebat, ya, dalam nama Yesus sembuh orang. Nanti dulu, saudara bisa keliru, bisa sesat, ya, bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang Dia yang melakukan kehendakku yang di surga, bukan karena punya mantra dalam nama Yesus.
Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Nyahlah kamu daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Mari kita letakkan diri kita mulai hari ini. Apakah kita kambing di hadapan Tuhan atau domba? Manusia domba dan manusia kambing itu berlawanan. Kalau domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri Tuhan. Dan saudara, yang terakhir adalah peliharalah saudara untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mulut kita dipakai untuk memberitakan kebenaran, menyampaikan kasih. Mulut kita ini yang bisa bersuara itu bisa menjadi gerbang neraka. Amin. Bisa karena menghasilkan kutuk. Kata dan kalimat akan dipertanggungjawabkan. Setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari penghakiman. Amin. Mari kita mawas diri. Mari kita serahkan kehidupan kita. Mari kita pilih jalan supaya kita tempuh sejak sekarang sampai umur kita menjadi selesai. Sebelum selesai, mari perjuangkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Hamba serahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran daripadamu. Mari kata dan kalimat Engkau meteraikan dalam diri anak-anak-Mu ini. Engkau yang berkati dengan damai sejahtera menyertai anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri kelak pada hari penghakiman. Karena sejak kini dan sejak dini mereka menyadari dan mereka berjalan di dalam kebenaran dan terang ilahi. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Haleluya.